pesawat datang dari arah Council Hall. Markas dari Onyx Olympus itu sendiri menuju ke arah The Sub. Dan pasti kalau kita ngelihat gimana dari arah SES, ternyata SES-nya kemana? SES-nya masih tetap ke The Sub dan Dragon Phoenix mengalah sedikit mengingat ada RRQ Kazu di arah Refinery. Jadi Dragon Phoenix-nya ke arah Mammoth. Satu orang dari Eko niatnya mau jadi spionase, tapi nggak bisa working karena itu malah menjadi nyawa yang di giveaway begitu saja untuk RRQ Kazu. Ya, lo bisa lihat ya, 1 tukar 1 ini menjadi tidak sangat menguntungkan karena bisa gue bilang untuk tim yang bermain di daerah factory, kalau misalkan mereka bisa dapetin a whole factory tanpa ada casualties atau ada korban yang termakan, itu bakal menjadi sangat untung. Tapi kalau lo berhasil dapetin refinery tapi lo harus ngidupin 1 orang, bahkan lo kehilangan 1 orang, itu menjadi satu kesulitan karena resource-nya gak banyak-banyak banget, men. Yes, dan kalau ngomongin resource gak banyak-banyak banget, ini bakal jadi anti klimaks juga untuk RRQ. Kalau misalkan sama Coachella masih bisa didapetin 1 poin lagi. That's what I'm saying. Abai juga dalam bahaya di sini, udah cukup sekarang juga udah gak punya medkit ternyata. Untungnya datang pertolongan dari robot baby. Itu kalau enggak ya ampun. Itu Eko sih cuan banget sih. You know what's happening? Ini adalah salah satu bentuk dari perjuangan yang bakal dilakukan oleh Iko. Mereka tahu RRQ sendiri udah mulai ngedekat. RRQ lagi butuh poin juga dan mereka sedang bukan kejar-kejaran sama SES, sama Evo, sama teman-teman dari Dranix saja, tapi RRQ adalah salah satunya. Mereka coba menjadi oportunis untuk menjinakkan RRQ Kazu di daerah factory karena selama ini mereka cukup kuat berada di sana. Dengan 2 orang yang berhasil di pick up sama Iko dan Iko-nya sendiri melakukan looting di markasnya dengan tanpa ada hambatan, ini menjadi satu advantage untuk mereka justru. Satu advantage untuk mereka ini bakal jadi menarik sekali karena kalau kita ngomongin leaderboard dari peringkat 5 sampai 12 kayak yang tadi kita bahas, bisa semuanya cuman beda 10, beda berapa belas doang dan itu masih mungkin banget dibalap. Hanya bahkan jangan ngomongin 8 match dalam 1 hari. 1 round aja itu bisa berubah secara bisa leaderboard. berkata banyak gitu. Sementara kalau kita lihat di daerah Stone Ridge bakal ada yang ngotot-ngototan, Niche, Galaxio Corvus dan juga teman-teman dari DGA Sport. Yes, kalau ngomongin DGA Sport dan juga Galaxio ini since day one ini mereka selalu berjumpa gitu. Entah emang di drop zone masing-masing atau pas di rotasi. Jadi kayak mereka belum menemukan musuh yang lain dalam artian karena mereka emang masih balap-balapan secara klasemen juga di papan klasemennya. Dan sekarang lu bisa lihat gimana resources sudah mulai dibuang. Randy bersama Kimin akan lebih opportunis bersama dengan Anaf. Anaf juga berhasil dapetin 1 orang, bahkan Skypins juga bakal dimakan DG Esports. Lagi-lagi kecolongan. Itu mati lampu token listriknya bisa bagaimana itu? Udah muncul tidur-tidur apa gimana itu? Waduh. Waduh, DG Esports harus pulang di posisi ke-12, sangat disayangkan. Dan kalau lihat Galaxio Corvus gak memiliki kesulitan sama sekali. Mereka masih lengkap 4 orang, mereka berhasil dapetin lootingan yang mereka inginkan. Dan mereka cukup bisa menguasai daerah selatan dari map Kalahari kali ini. Iya, gua ngeliatnya DG selama di Stone Ridge kalau dari match day pertama ketemunya Galaxio lagi ini FFML cuman punya DG sama Galaxio doang, Pak. Kalau di Kalahari. Ini tuh Kalahari kayak Aura sama teman-teman DG juga waktu itu yang di Stone Ridge. Waktu masih ada Abak sebelum fokus untuk sekolah ya. Betul. Sekolah di ITF maksudnya ya. Iya, juga gitu ya. maksudnya. Homeschooling. Tapi kalau ngeliat Ambot yang juga udah kehilangan Mal tadi, ini bakal jadi menarik juga karena kita tahu Dragon Phoenix kelar di Mammoth biasanya bakal jalan dikit ke desap, cek di desap ada orang apa enggak, habis itu tunggu antara pertengahan desap sama di area depan komen pos. Nah, di situ biasanya tempat mereka yang mana kita tahu mereka juga pernah nge-retake komponnya Aura terutama di area tower tingginya itu ya. Comment post. Iya, dan comment post. Lu lihat ya, apa yang diinginkan sama Iko sebenarnya udah terwujud. Betul. Lu bisa lihat dari RRQ Layak Galon sendiri cuma punya 3 medkit. Bahkan sekarang udah ada 4 dan cuma punya 2 gol juga. Iya. Abainya memang masih punya banyak resource, tapi otomatis mereka nggak memiliki full lootingan dari refinery tersebut, Pak. Iya, Dan- ini penting ya. Jadi penting sekali gitu kalau penting. misalkan lootingannya kurang tapi sekarang udah jelang menit 5, mereka udah harus expect bakal ada tim-tim yang mampir-mampir atau nongol-nongol di vision mereka ya. Nah, ini juga gue ngelihat satu behavior yang cukup berbeda dari Dragon Phoenix. Kalau lo ingat, walaupun ada RRQ, biasanya Dragon Phoenix ketika mereka sudah berhasil melakukan satu lootingan di tempat mereka biasa turun, mereka bakal coba untuk dapetin tower tertinggi yang berada di daerah factory. Betul. Tapi nggak tahu kenapa ya, kali ini mereka kayak pelan-pelan banget. Pelan-pelan banget ya ke Safe refinery-nya. banget gitu. Safe banget karena ya hari ini dan besok itu bakal penting sekali untuk Dragon Phoenix. Begitu juga dengan SES, Alphaing yang kita tahu dia
nggak diganggu gitu ya kan, nggak diganggu sampai terus dia juga udah geser pelan-pelan lewat bawah karena dia tahu gesekan di bawah pasti menit segini udah kelar dan bener aja tadi gesekan antara Galaxy sama DG-nya udah kelar jadi mereka punya nafas lebih ketimbang mereka harus bener-bener hati-hati dan cenderung nggak kemana-mana karena gue percaya ya kalau misalkan SES udah cuman geraknya dikit-dikit doang berarti info box-nya bakal working banget. Betul. Dan bisa jadi hari ini benar-benar harinya SES Alpha Inc. Waduh, bisa jadi hari ini hari yang menentukan kalau bakal ada juara baru juga gitu kan. Tapi belum tentu. Karena masih bakal ada 7 match yang bakal mereka jalankan. Dan Betul. semuanya masih bisa berubah. Kalau kata Subasa, bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Betul sekali dan kalau kita lihat gimana I'm God, ternyata kita dialihkan dulu ke arah Dudes. Dudes di sini terpick off, terkena down. Hati-hati Dudes, jangan sampai mati lampu juga. Karena agak mengeri ya, tadi udah sek 12. Udah ya SN 12 udah ada tuh. Padahal baru menit 5 ke bawah ya. Betul, dan itu merupakan tindakan yang menurut gue lumayan gegabah di fase early game. Dimana dia punya pilihan untuk nggak tumbang dan ambil komponen depan Santa Catarina ini juga sebenarnya bisa agak tricky ya. Karena misalkan lu standby kelamaan di sana, Lu gak bisa kemana-mana. lu nggak bisa kemana-mana. Sumpah, lu Dari Santa Catarinanya biasanya ada teman-teman dari Iko misalkan. Betul. Terus dari daerah Stone Ridge ada Galaxio atau DG. Dari Command Post-nya masih ada Aura yang biasa bagi-bagi sama TCE juga. Dan akhirnya lu mau ke belakang salah, maju salah, dan mundur salah. Tapi zonanya Pak, zonanya nggak pernah salah untuk SES, Pak. nggak pernah salah untuk Zonanya nggak pernah salah untuk SES. Ini teman-teman yang lagi nonton di live streaming perlu diingat ya. Ada fitur yang namanya info box. Betul, Oke? betul. Info box itu kalau dipakai bisa prediksi zona selanjutnya. Dan kalau SES ada di zona selanjutnya artinya dia udah pakai info boxnya duluan. Dia udah paham rotasi musuh dan timing musuh fight kapan. Dan itu udah dimaksimalin sama mereka since day one. Dan adik-adik juga perlu tahu bahwa beberapa kali bermain di Kalahari atau di map yang lainnya juga, walaupun zonanya jauh dari SES, SES tuh bakal ada di zona keempat anyway. Gimana pun ceritanya mereka bakal ada di sana. Jadi yang menjadi poin pentingnya adalah bukan ke arah gimana ceritanya SES bisa ke sana, tapi pelajaran yang bisa kalian ambil dari tim seperti SES. Mereka punya pergerakan yang sangat bagus, mereka tahu harus melakukan checkpoint di mana ketika zona ada di mana. Jadi coba kurangin prasangka buruk dari kalian adik-adik ya. Betul. Lebih ke arah gimana ceritanya ilmu yang bisa kalian dapetin dari SES-nya gitu. Iya, karena berarti timing dari SES nih nggak bisa ditebak. Even sama musuh-musuhnya yang cenderung masih pengen ngelawan musuh yang sama. Karena Iya. kalau gue lihat, ya kayak DG sama Galaxio masih ketemu musuh yang sama. Emang mereka mau fight kayak gitu sampai FFVM apa gimana tuh? Waduh. Atau mau fight sama-sama biar nggak ada di FFVM juga gitu. Waduh! So, this is it dari hasil pertandingan di round pertama. Onyx Olympus masih memimpin, Void Ordinary di posisi kedua, First Riders Eclipse posisi ketiga, dan SES Alpha Inc. di posisi ke-14. Nah ini rata-rata dari SES Alpha Inc. emang seginian nih. Masih emang segini. Satu masih. round emang hitungannya by average itu 13 poin gitu. Tapi kalau dikali 8, 13 tuh lu hitung sendiri tuh. Banyak banget tuh. Iya, banyak banget. Dan yang menjadi sangat pentingnya adalah menurut gua ketika ada perbedaan dari 6 match ke arah 8 match menjadi satu keunggulan untuk SES. Karena memang SES bukan tim yang suka tiba-tiba dapat 28 kill kayak EVOS, let's say. Tapi mereka bisa konsisten. Untuk 6 match seperti di liga yang sebelumnya, FFML season sebelumnya, mungkin untuk EVOS, untuk Iko, tim yang suka spike tiba-tiba dengan dapetin poin eliminasi yang cukup banyak, itu bakal work banget buat mereka. Yeah. Tapi kalau kita ngomongin 8 game dan lu cuma bisa dapetin spike lu di 1 atau 2 match aja, itu nggak cukup. Nggak cukup, karena berarti saya sudah ngadopsi mindsetnya adalah ini tuh game sirkuit bukan sprint, Pak. Betul. Jadi dia nggak perlu nge-spike tiba-tiba, tapi dia cuma perlu konsisten lap by lap aja. Iya. Betul. Ibaratnya kalau lu balapan mobil nih, lu kayak nggak mau terlalu cepet biar bensin lu nggak habis, tapi nanti ketika musuh lu udah mulai kehabisan bensin karena mereka ngebut-ngebut, lah lu mulai susul di situnya. Itu dia emang teori ancaman dari SES Alpha Inc. Dan sekarang kita juga lihat gimana Tank City satu persatu juga lagi direnggut personelnya. Dan sekarang agak sulit karena gua ngelihatnya dari arah Command Post kan masih menyelimuti zona. Jadi harusnya Command Post bakal berdarah juga nih ya. Apalagi Eko juga masih standstill, masih udah mendapatkan 3 poin eliminasi juga. Ditambah juga bakalan banyak banget tim-tim yang dari map atas itu rotasinya ya kurang lebih lewat depan Command Post ini ya. Ya, dan gue nggak lihat ya untuk auranya sendiri berada di mana ya. Di atas. Oh, masih ada di atas ya? Masih ada di atas ini nih, tuh. Oh, oke. Tower seperti biasa, tapi Seperti sedikit biasa. bergeser ke daerah kiri gitu ya. Dan Betul. lu lihat SES nggak punya saingan. Gak punya saingan. Santuy aja, santuy. Dia desap, turun desap, habis itu dia ke belakang,
ke arah air ground tertinggi. Biar apa? Biar kelihatan kalau misalkan ada yang rotasi lewat open field, ditatakin dari jauh. Kalau misalkan musuhnya fight back, mereka tinggal tiarap. Ceritanya udah selesai sampai situ, Pak. Kalau misalkan satu-satu di pick off, tinggal pakai launchpad juga. Tinggal pakai launchpad juga karena di situ ada launchpad. Jadi skenario dari stage ini banyak banget ya. Ketika lu melakukan fight, lu bakal menang dari segi vision dan juga grounding. Lu kalah tembak-tembakan, lu tinggal tiarap. Lu di pick off satu-satu, lu tinggal pakai launchpad untuk kabur. Iya. Kalau misalkan musuhnya fight satu sama lain, lu punya clear view ke arah mereka dan bisa jadi third party. Bisa. Jadi objektif dan juga skenario dalam satu tempat yang dimiliki stage itu sangat banyak, Pak. Iya. Nah ini dia Eko Esports akan berjumpa bersama First Riders Eclipse. Siap-siap token listrik siapa yang bakal habis saat lagi. Karena kita lihat udah ada Tayo berhasil dapetin satu orang. Thanos sudah bakal jatuh knockdown tapi Dudes bakal nge-charge grenade di sana. Bakal ada backup yang cukup bagus. Ikal berhasil dapetin Thanos bakal coba di-confirm. Dua orang dari itu juga bakal tumbang. Masih bakal cari satu orang lagi. Sosa berhasil dapetin satu. Kucai juga bakal tumbang. Dan Kocel juga bakal tumbang. Sisa satu lagi. That's it. Eko Esports. Mati lampu. Token listriknya habis. Ya ampun. Oh my god, ini memang satu pergerakan yang cukup bisa gua bilang nggak bisa dihindarin lagi sama Iko. Mereka butuh untuk melawan First Riders untuk secure jalan mereka masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kalau kita ngomongin Iko di season yang lalu, mereka adalah ses yang sekarang. Mereka tiba-tiba di dalam zona lengkap 4 orang, tapi kenapa sekarang mereka kesulitan untuk melakukan hal tersebut? Mereka kesulitan karena banyak tim-tim yang udah mengetahui behavior dari teman-teman dari Eko Esports menjadi satu kesulitan tersendiri. Dan perlu diingat fight tadi Onyx Olympus ya kan, ini juga malah menjadi keuntungan Onyx Olympus. Onyx Olympus sekarang bakal maju untuk mendapatkan kesempatan nge-retake compoundnya Galaxio yang lagi menjadi kill leader. Di atas genteng udah ada orang, hati-hati Kimmins, bakal coba charge booster dulu tapi perlu diingat charge booster itu sakit banget sekarang. Dan Kimmins bersama Mitzi berhasil dapetin satu orang di sini. Dan Tayo menjadi korbannya di sana, agak sulit. Gardu dan juga satu player yang tersisa membuka Onyx Olympus setelah tadi mendominasi menjadi alpha. Kali ini harus berhadapan dengan satu player. Ternyata masih bakal diajar. Gardu bagaikan momen bersama juara 0 dengan double vektornya. Mengerikan sekali. Dan lu bisa lihat gimana sisa satu player dari Galaxio Corvus ini bakal struggle banget. Masih punya kesempatan. Oh, nice. Bener-bener delay time yang bagus tapi bakal coba langsung diajar. Keluar bagus my banget. God. Itu Gardu yang gua kenal di juara 0 dulu. Dan kita bakal lihat selanjutnya. Bakal ada Zack menghidupkan kembali teman-temannya. Aimgat bakal jatuh. Adrian masih bisa handle. Kesempatan untuk masuk zona terakhir yang ternyata udah nggak bersama Desap, Bung Skyla. Udah nggak bersama Desap, dan kalau kita lihat dan ngomongin posisi dari ses, mereka tinggal geser dikit dari belakang dan mereka masih nggak punya kompetitor untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Bahkan mereka bisa natakin beberapa tim yang lagi coba fight satu sama lain, sementara First Riders Eclipse 3 poin eliminasi dan Kapten Darkol masih cukup prima kali ini. Masih cukup prima dan mereka masih harus mikirin. Ingat 20 detik lagi masuk ke zona sejauh itu bukan hal gampang. Even mereka pernah ke FFWS masuk zona kalau udah 20 detik itu susah sekali. Maybe bahkan menjadi korban dari Elan of God yang juga udah berhasil dapetin air ground. Azril dengan AC Engine-nya juga berhasil makan korban selanjutnya dan confirm Dragon Phoenix menjadi bounty selanjutnya sepertinya dari arah RRQ, dari arah Elan of Gods. Dan kali ini bakal menjadi cukup sulit untuk Aura dan juga teman-teman dari Dragon Phoenix karena mereka sedikit bingung harus lawan mana, tapi Azriel berhasil mendapatkan seorang ombak dari kejauhan. Averlosi menumbangkan seorang Riz dan akhirnya Tang City harus cukup puas di posisi ke-9. 9 adalah angka untuk Tang City, bukan angka baik tentunya mengingat mereka masih di bawah secara leaderboard. Dan sekarang giliran dari Aura yang kita tahu juga setelah hadirnya ombak harusnya performanya ada grafik peningkatan, tapi apakah final di menjadi matinya win strike ombak untuk FFWS? Karena sekarang kita harus lihat gimana cara Aura masuk ke zona terakhir. Ingat ya teman-teman ya, ke FFWS masih bisa jalur FFVM. Mungkin Aura ngincer jalur FFVM dan sekarang Gedai dengan ledakannya berhasil mendapatkan Tayo. Di bawah Dragon Phoenix mungkin masih stensil 4 orang, tapi secara resources gue nggak yakin mereka cukup prima. Apalagi Alif juga berhasil dapetin Lordzi, bakal coba lempar dulu ke sebelah kanan dan juga kiri. Alif berhasil dapetin Rosman juga dari kejauhan, lumayan merepotkan untuk Tapi kalau kita perhatikan Peu masih dengan performa yang sangat prima. Dia Dragon Phoenix menjadi satu keuntungan tersendiri. Dan keuntungan tersendiri selanjutnya ada di mana? Ada di mana? Udah pasti ada di Ses. Karena Ses dari tadi nggak kelihatan di map. Dia lebih milih untuk masuk ke zona selanjutnya. Eclipse bakal tumbang, tereliminasi sama zona. Dan Dragon Phoenix masih bakal berjibaku melawan Island of God. Coba adu mekanik. Kelihatannya Lord tidak mampu menghandle
Dragon Phoenix, tim sekali Dragon Phoenix yang lagi di atas, ditambah Abai bersama Maybe. Masih harus adu Aim, Ronjo berhasil dapetin satu orang, Aim bukan berhasil dapetin satu orang, Ruli. Tapi ternyata masih bisa bertahan Bung Skyla. Iya, sebentar itu Zona juga bakal segera bergerak. Abai masih coba untuk memberikan beberapa pressure terhadap lawan. Poin tersisa sendiri, Ses masih cukup lengkap 4 orang. Begitu juga dengan Dragon Phoenix yang sudah cukup dekat dengan zona selanjutnya. Sebentar lagi kita bakal menyaksikan apakah Ses bakal berbicara banyak atau bakal ditutup mulutnya oleh Dragon Phoenix. Kita lihat siapa yang bisa membungkam siapa, tapi kalau ngelihat yang bungkam harusnya Kaing di sini bakal cuma dibungkam oleh RRQ Kazu dengan duel yang udah nggak bisa di-handle lagi, tapi masih ada Chrono and that's it. Kaing lebih pilih tereliminasi. Sisa 4 tim dan juga 11 peserta Aura Ignite. Aura Ignite juga harus dibungkam di peringkat keempat. Sisa 3, RRQ Kazu, Dragon Phoenix dan juga Ses Alphaing. Terlihat bakal dipertatakin. Mungkin pakai grapple hook bisa, tapi Razor masih berhasil bertahan. Bakal cuma diadu aimnya Bara. Masih cukup santai dengan tapi yang jauh ada susah ada dengan pelontarnya. Mengerikan sekali. Bakal ada Ray juga mau jatuh di sana. Bakal dihabisi oleh teman-teman dari area Dragon Phoenix dan juga RRQ Kazu. Di-pick duluan sama Dragon Phoenix. Dragon Phoenix membara-bara. 2 player dari Ses masih coba harus di-revive. Bakal di-rush sama Pil. Nggak ketemu musuhnya. Bakal cuma di-charge dengan Giant Booster. And that's